Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah beberapa waktu yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan momen gaya dan momen inersia. Pada hari ini kita akan melanjutkan dengan beberapa materi yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama yaitu berkaitan dengan hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Yang kedua berkaitan dengan momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Yang ketiga berkaitan dengan energi kinetik rotasi. Dan yang terakhir berkaitan dengan gerak menggelindingi. Silakan perhatikan tayangan materi berikut dengan baik ya. Anak-anak, kalian semua sudah tahu bahwa yang menjadi penyebab sebuah benda bergerak tidak lain adalah gaya. Sedangkan yang menjadi penyebab benda berputar atau benda melakukan gerak rotasi terhadap porosnya tidak lain kita namakan dengan momen gaya atau diberi nama dengan kata torsi. Nah, anak-anak, gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dapat menimbulkan percepatan sesuai dengan hukum 2 Newton yang dituliskan dengan F sama dengan M dikali dengan A. Dianalogikan dengan rumus tersebut, maka hukum 2 Newton untuk gerak rotasi kita rumuskan dengan tau sama dengan I dikali dengan alfa, di mana tau adalah lambang dari momen gaya atau torsi, sedangkan I adalah lambang dari momen inersia, dan alfa di situ merupakan lambang dari percepatan sudut suatu benda. Oke, kita lanjutkan dengan momentum sudut. Momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak rotasi, di mana momentum sudut diberi lambang dengan huruf L yang merupakan hasil perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut, atau dituliskan dengan L sama dengan I dikalikan dengan omega. Lalu, jika pada suatu sistem tidak ada gaya luar yang bekerja, maka pada sistem tersebut berlakulah hukum kekekalan momentum sudut yang dinyatakan bahwa momentum sudut awal sama nilainya dengan momentum sudut akhir, atau yang dirumuskan dengan I1 dikalikan dengan omega 1 nilainya sama dengan I2 dikalikan dengan omega 2, di mana persamaan ini disebut dengan persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Oke, semuanya perhatikan ke halaman 12, kita jadikan contoh soal untuk soal nomor 10. Seorang penari balet dengan tangan terentang mempunyai momen inersia sebesar 6,4 kg meter persegi. Berarti momen inersianya nih pada saat tangan terentang kita anggap ini adalah I1 bernilai 6,4 kg meter persegi. Dan berotasi dengan kecepatan sudut, berarti ada kecepatan sudutnya omega untuk tangan terentang I omega 1 yaitu bernilai 10 radian per sekon. Kemudian ketika tangannya dirapatkan, berarti ini keadaan kedua, momen inersianya menjadi 1,6, berarti I2-nya bernilai 1,6 kg meter persegi. Dan kecepatan sudutnya menjadi berapa? Kata soal tersebut, berarti yang ditanyakan adalah berapakah omega keduanya. Nah, ingat, berdasarkan hukum kekekalan momentum, maka momentumnya bersifat kekal, berarti momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir, atau dirumuskan omega 1 dikali dengan I1 sama dengan omega 2 dikalikan dengan I2. Kita masukkan angkanya, ini 10 radian per sekon dikalikan dengan 6,4, ini kilogram meter persegi, nilainya sama dengan omega 2 yang masih ditanyakan, kita kalikan dengan I2 yang bernilai 1,6 kg meter persegi. Oke, ini kita kalikan menjadi 64 kg meter kuadrat per sekon sama dengan omega 2 dikalikan dengan 1,6 kg meter persegi. Maka nilai omega keduanya pada saat tangannya dekatkan atau dirapatkan menjadi 64 kg meter kuadrat per sekon per 1,6 kg meter persegi. Ini kita buang, sudah sama penyebutnya satuannya, maka 64 dibagi 1,6 nilainya 40 radian per sekon. Inilah omega 2 untuk soal tersebut. Kita lanjutkan dengan energi kinetik rotasi. Nah, anak-anak, setiap benda yang bergerak rotasi pasti memiliki energi yang dinamakan dengan energi kinetik rotasi, di mana energi kinetik rotasi dirumuskan dengan
Eka rotasi sama dengan setengah dari I dikali omega kuadrat, di mana Eka rotasi adalah lambang dari energi kinetik rotasi yang satuannya adalah Joule, dan I adalah lambang dari momen inersia, sedangkan omega adalah lambang dari kecepatan sudut yang satuannya adalah radian per sekon. Selanjutnya, kita masuki berkaitan dengan gerak menggelinding. Nah, anak-anak, berkaitan dengan gerak menggelinding, contohnya banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhananya ketika seseorang menendang bola. Pada saat itu, bola melakukan yang namanya gerak menggelinding, di mana pada saat itu, bola melakukan gerak translasi dan gerak rotasi secara bersamaan. Maksudnya, ketika bola berotasi, bola berputar pada sumbunya dengan kecepatan sudut yang diberi lambang dengan omega, tetapi pada saat bersamaan bola maju ke depan sehingga dikatakan bola melakukan gerak translasi dengan kecepatan yang diberi lambang dengan huruf P, di mana hubungan antara V dan omega dirumuskan dengan V sama dengan omega dikalikan dengan R. Energi yang dimiliki oleh benda yang menggelinding tidak lain merupakan energi kinetik benda menggelinding, yang merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik translasi ditambahkan dengan energi kinetik rotasi, di mana dirumuskan bahwa energi kinetik total merupakan setengah mv kuadrat ditambah setengah I dikali omega kuadrat. Oke, semuanya perhatikan ke halaman 19 untuk soal nomor 52. Kita selesaikan soal tersebut. Kalau kita baca di dalam soal, sebuah silinder pejal memiliki massa 4 kg dengan jari-jari bernilai 10 cm yang kita ubah ke meter terlebih dahulu, di mana silinder pejal tersebut menggelinding dengan kecepatan sudut omeganya bernilai 2 radian per sekon. Yang ditanyakan berapakah energi kinetik total dari benda yang menggelinding tersebut. Nah, Ibu sudah tulis di sini bahwa energi kinetik total untuk benda menggelinding adalah merupakan penjumlahan dari energi kinetik translasi ditambahkan dengan energi kinetik rotasi, di mana rumus energi kinetik translasi dituliskan dengan setengah M dikalikan dengan V kuadrat ditambahkan dengan setengah dikali dengan I dikali omega kuadrat. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa ini adalah kita tulis masih setengah, ini ada kita tulis M. V itu adalah kecepatan, sedangkan di sini tidak diketahui kecepatannya, maka kita hubungan dulu antara V dan omega, di mana dituliskan V sama dengan omega dikalikan dengan R. Maka kita pindahkan V-nya menjadi omega dikali R. Kebetulan V-nya kuadrat, maka ini kita kuadratkan ditambah dengan setengah. Ini ada I itu adalah momen inersia karena bendanya berupa silinder pejal. Anak-anak Ibu bisa lihat di dalam buku paketnya. Untuk benda-benda yang beraturan ini berupa silinder pejal, maka momen inersianya dirumuskan dengan setengah mr kuadrat. Maka I-nya kita ganti dengan setengah, ini m r kuadrat, kita masukkan dalam kurung terlebih dahulu dikalikan dengan omega kuadrat. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita tulis setengah, ini masih m, ini omega kuadrat karena dikuadratkan, ini juga r kuadrat ditambahkan, ini kita kalikan menjadi 1/4 nih ya, ini m dikali r kuadrat, ini omega kuadrat. Oke, nah sekarang kita lihat ini sama-sama m, ini juga sudah sama-sama omega kuadrat, dan ini juga sudah sama-sama r kuadrat. Yang berbeda hanya pecahannya, sebelah sini 1/4, di sini ini setengah, ini 1/4. Kita samakan penyebutnya dulu menjadi 4, berarti 4 bagi 2 ini di sini 2, 4 dibagi 4 di sini 1, kemudian dikalikan dengan m omega kuadrat dikalikan dengan r kuadrat. Oke, ini menjadi 3/4, ini m, ini omega kuadrat dikali r kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. Oke, ini menjadi 3/4, di mana massa benda itu 4 kilo ya. Omeganya kecepatan sudutnya bernilai 2, ini 2 kuadrat berarti, dengan R-nya bernilai 0,1 yang juga kuadrat. Oke, 4 dibagi 4 yang saya buang, ini 3 dikali 2 kuadrat menjadi 12 ya, ini 12, 0 ya. Oke, Ibu tulis dulu ini 3, ini 4 dikuadratkan, ini 0,01, kita kalikan, 3 kali 4 nya 12 dikali 0,01 menjadi 0,12 dengan satuan
Joule. Oke, maka inilah nilai dari energi kinetik total yang dimiliki oleh silinder pejal tersebut. Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.